Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sri Febriana Hendra, mahasiswi Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya selaku pembicara pertama bersama dengan rekan-rekan tim saya akan memaparkan tentang resilience city. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu resilience. Nah, jadi secara bahasa, resilience itu sendiri merupakan kemampuan untuk kembali ke kondisi semula setelah menghadapi kondisi terpuruk. Artinya kita dapat tetap tangguh walaupun kita diterpa oleh berbagai tantangan. Kemudian, resilience city itu sendiri atau yang kita kenal dengan kota tangguh atau ketahanan kota merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan juga bagi kelestarian ekologi, namun terancam oleh adanya perubahan iklim. Jadi digagaslah konsep resilience city ini, dan konsep ini telah mendunia. Jika kita lihat potret dunia saat ini, menurut International Council for Local Environment Initiative atau ICLEI, yang merupakan badan lingkungan internasional tentang perkembangan ataupun pembangunan berkelanjutan dan juga kebijakan perlindungan lingkungan, menyampaikan bahwa ketahanan kota itu merupakan kemampuan kota dalam mengantisipasi, mencegah dan juga memulihkan terhadap gangguan atau tekanan dengan mengintegrasikan berbagai aspek dari urbanisasi, keberlanjutan, pembangunan dan juga perubahan iklim. Jadi ketahanan ini harus mampu merespon gangguan atau peristiwa tiba-tiba yang mengancam kota dan tekanan atau peristiwa yang lamban namun melemahkan kota yang dibawa oleh adanya perubahan lingkungan yang cepat, teknologi yang pesat, dan perubahan sosial dan juga demografis yang melesat yang disebabkan oleh adanya fenomena seperti banjir, gempa bumi, kemudian wabah penyakit dan lain sebagainya, dan juga adanya krisis ekonomi atau krisis sosial berupa kesenjangan sosial, kemudian adanya kejahatan dan juga kekerasan. Oleh karenanya, resilience city ini sangat dibutuhkan untuk mampu meningkatkan pertahanan kota dalam menanggapi dan juga menangani perubahan-perubahan dan keadaan darurat tersebut, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian jika kita berbicara tentang resilience city, ini merupakan konsep yang sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini juga menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bentuk upaya mewujudkan tata tertib ruang yang di dalamnya juga termasuk pencegahan adanya kemungkinan bencana untuk meminimalkan resiko dan juga dampak negatifnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu mewujudkan tata tertib ruang dan juga mampu mencapai tujuan dan juga sasaran dalam rencana tata ruang perkotaan. Nah, hal ini sudah sangat sesuai dengan adanya konsep resilience city yang menggunakan berbagai alat pengendalian untuk bisa memenuhi 3 aspek ketahanan kota, yaitu mitigasi, kemudian adaptasi, dan juga inovasi dalam terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kemudian salah satu contoh penerapannya jika dikaitkan dengan konsep resilience city, ini dalam perumusan pola ruang di rencana tata ruang wilayah dan juga di rencana detail tata ruang, itu perlu memperhatikan penempatan zona, baik zona lindung maupun budidaya yang termasuk ke dalam zona rawan bencana. Oleh karena itu, konsep resilience city ini sangat-sangat penting untuk diterapkan di Indonesia dan secara merata, agar seluruh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga kebutuhan terkait keamanan dan lingkungan itu dapat teratasi dan terpenuhi. Perkenalkan, saya Imam Idris Aldias, mahasiswa Fakultas Teknik, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin. Penerapan konsep resilience city sangatlah dibutuhkan di Indonesia.
Letak geografis Indonesia yang berada pada dua lempeng tektonik aktif menyebabkan wilayah Indonesia rawan akan timbulnya bencana. Dilansir dari kompas.com, menurut data BNPB, selama tahun 2018 telah terjadi sebanyak 1.999 kasus bencana di Indonesia. Salah satu yang mungkin masih teringat di benak kita adalah bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kota Palu pada 28 September 2018 silam. Menurut Dr. Engineering Imam Ahmad, likuifaksi secara umum dapat didefinisikan sebagai perubahan material padat berupa endapan sedimen atau tanah sedimen yang berubah karakteristiknya menjadi liquid atau cairan akibat terjadinya gempa. Bencana likuifaksi Kota Palu telah membawa luka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Bencana tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar, baik secara material maupun korban jiwa. Dilansir dari BBC News Indonesia, tercatat jumlah korban mencapai 2.789 jiwa, di mana 843 dinyatakan hilang dan 1.948 lainnya meninggal dunia. Selain itu, kerugian secara material yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Dampak kerugian akibat bencana mencapai 18,848 triliun rupiah, di mana 9,41 triliun berasal dari sektor infrastruktur, 1,05 triliun berasal dari sektor ekonomi, 4,22 triliun berasal dari sektor sosial, dan 0,44 triliun berasal dari lintas sektoral. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah tak tinggal diam. Dilansir dari CNN.com, pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB telah mengucurkan bantuan hibah daerah dari Kementerian Keuangan kepada 4 pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Sebesar 1,9 triliun dana telah dikucurkan dalam rangka mempercepat proses pemulihan akibat bencana. Selain itu, BNPB juga mengambil strategi khusus dalam rangka mempercepat perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Hal tersebut diputuskan setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, di mana terdapat 12 langkah strategis yang diambil oleh pemerintah. Dilansir dari bnpb.go.id, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana di Sulawesi Tengah tahap pertama mencakup target 4.522 unit rumah, di mana sebanyak 3.690 unit rumah telah dalam proses pembangunan dan 49 unit telah selesai dibangun. Selain itu, BNPB juga bekerja sama dengan Universitas Tadulako dalam rangka membantu mewujudkan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian dan perikanan. Mulai dari penanaman tanaman produksi seperti tomat, cabai, kangkung, hingga budidaya perikanan berupa keramba ikan mujair, nila, dan lele. BNPB juga melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM seperti kerajinan piring lidi, ikan olahan, tenun subi, produksi minyak kelapa, abon ikan, gula merah, hingga rumah produksi mebel. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Khalifah, mahasiswi Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya selaku pembicara 3 akan memaparkan mengenai dampak, pengaruh, serta solusi pada konsep kota tangguh bencana atau yang biasa disebut dengan resilient city. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan tim saya, Saudara Imam Adrizal, mengenai kesiapan dan ketanggapan pemerintah Kota Palu dalam menyikapi kasus bencana alam yang telah terjadi 2 tahun yang lalu, yakni gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Kita tahu bahwa bencana alam yang merenggut banyak nyawa orang ini memberikan luka pilu yang amat mendalam bagi para korbannya, termasuk saya sendiri.
Saya merupakan salah satu korban yang selamat pada kejadian tersebut. Sebagian besar warga Kota Palu beralih pada mata pencahariannya. Mereka juga harus terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan memulai kehidupan yang baru lagi. Tidak sedikit korban yang masih merasakan ketakutan, kecemasan, bahkan sering merasa bersalah pada dirinya sendiri atas kehilangan harta benda dan sanak saudaranya. Tidak hanya mempengaruhi psikologis para korbannya, tetapi bencana alam ini juga memberikan efek yang luar biasa pada segala aspek, baik itu lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakatnya. Belum lagi, kejadian ini terjadi pada pusat aktivitas pemerintahan Kota Palu, di mana secara tidak langsung peristiwa tersebut melumpuh totalkan seluruh aktivitas perekonomian, perdagangan, infrastruktur. Namun, menyikapi hal tersebut, saat ini pemerintah Kota Palu telah berupaya secara maksimal untuk memberikan penanganan pada kasus tersebut, yaitu dengan memberikan dana stimulan bagi para korbannya, serta memberikan hunian tetap atau huntap bagi para penyintas terdampak bencana. Saat ini pemberian kunci huntap telah dialokasikan secara bertahap dan diharapkan agar segera rampung dalam waktu yang dekat ini. Selain itu, pemerintah juga harus mengevaluasi kembali bagaimana proses perancangan perkotaan di masa depan berdasarkan karakteristik rawan bencana, sehingga tidak terjadi lagi aktivitas yang fatal dan kesalahan yang akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan berkelanjutan. Proses mitigasi bencana juga terus dicanangkan oleh pemerintah. Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Masyarakat dapat menerapkan beberapa nilai dari aspek-aspek resilient city atau kota tangguh bencana dalam kehidupan sehari-harinya. Di antaranya yaitu yang pertama adalah aspek regulasi emosi, di mana aspek dari regulasi emosi ini mewajibkan bagi setiap masyarakatnya untuk memiliki keterampilan dalam mengolah dan mengontrol emosinya agar tetap tenang dan fokus, serta tidak panik dalam mengatasi situasi apapun. Yang kedua yaitu sikap optimisme. Optimisme dibutuhkan oleh setiap individu, yaitu dengan memberikan kepercayaan pada dirinya sendiri bahwa bencana yang kita hadapi ini merupakan salah satu bentuk ujian, dan yang ketiga yaitu empati. Setiap individu harus memiliki sifat empati. Mengapa demikian? Karena jika terjadi bencana, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mengutamakan keselamatan bersama. Dan yang terakhir yaitu adalah reaching out. Reaching out ini adalah sebuah kemampuan di mana kita harus berusaha keluar dari rasa bersalah dan bangkit dari keterpurukan. Nah, itu tadi beberapa solusi yang dapat diterapkan pada konsep kota tangguh bencana. Demikianlah pemaparan dari tim kami, sudah sangat jelas disampaikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga mengapa konsep resilient city itu sangat penting diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.